Iran, sebuah negeri yang menaklukkan dunia. Negeri yang penuh keindahan, misteri, dan kerajaan besar tempat masa lalu dan masa kini hidup berdampingan dengan cara yang menarik mulai dari pegunungan Alborz yang megah, hingga pemandangan pantai yang mempesona melintasi gurun yang luas dan hutan lebat di Persepolis menjadi saksi masa lalu kota metropolitan modern di Iran. Tehran dan Isfahan Iran memperlihatkan dirinya sebagai perpaduan nyata antara budaya dan bentang alam. Dalam video ini kita akan menjelajahi keajaiban sejarah, budaya, dan alam dari negara yang menakjubkan ini di mana setiap langkah adalah sebuah perjalanan yang memberikan kita wawasan yang mendalam tentang negara ini. Mari kita bersama-sama menjelajahi keajaiban Iran dan menemukan pesona-pesona yang tersembunyi di balik kekayaan sejarah dan keindahan alamnya. Bentuk negara Iran. Iran adalah sebuah republik Islam yang memiliki sistem pemerintahan unik yang menggabungkan elemen-elemen demokrasi presidensial dan teokrasi. Bentuk negaranya disebut sebagai Republik Islam Iran. Secara konstitusional, Iran menerapkan konsep pemisahan kekuasaan dengan adanya kekuatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun, kekuasaan tertinggi dipegang oleh pemimpin tertinggi Iran, Rahbar, yang saat ini dijabat oleh Ali Khamenei. Peran Presiden Iran. Presiden Iran adalah kepala pemerintahan dan memiliki kekuasaan untuk mengeksekusi kebijakan dan undang-undang dalam batas-batas yang ditetapkan oleh pemimpin tertinggi. Presiden dipilih melalui pemilihan umum untuk masa jabatan maksimal 2 periode 4 tahun. Presiden saat ini adalah Ebrahim Raisi yang terpilih pada tahun 2021. Namun, peran presiden relatif terbatas dibandingkan dengan pemimpin tertinggi, yang memiliki kekuasaan untuk mengangkat pejabat kunci seperti kepala yudikatif, komandan militer, dan anggota Dewan Pengawas Konstitusi. Iran adalah negara yang terletak di Asia, tepatnya di kawasan Timur Tengah. Secara administratif, Iran dibagi menjadi 31 provinsi. Ibu kota dan kota terpadatnya adalah kota Tehran, yang terletak di bagian utara negara. Selain itu, terdapat kota-kota penting lainnya seperti Esfahan yang terletak di tengah negara dan Mashhad di timur laut Iran di Provinsi Khorasan Razavi. Iran memiliki luas 1.648.000 km persegi, dan merupakan negara terbesar ke-7 di dunia. Jumlah penduduknya sekitar 84 juta, dengan sebagian besar penduduk tinggal di perkotaan, 76%, dan sisanya di pedesaan, 24%. Bentang alam Iran sangat beragam, mulai dari pegunungan, dataran tinggi, gurun, hingga pantai. Iran memiliki garis pantai yang menghadap ke Teluk Persia dan Teluk Oman. Di sebelah utara, Iran berbatasan dengan Armenia, Azerbaijan, Laut Kaspia, dan Turkmenistan. Di sebelah timur, berbatasan dengan Afghanistan dan Pakistan, sementara di sebelah barat berbatasan dengan Turki dan Irak. Iran, sebuah negara di Asia Barat, memiliki sejarah panjang yang dimulai berabad-abad yang lalu. Awalnya terbentuk di wilayah Iran kuno. Negara ini bertahan selama 3 abad sebelum ditaklukkan oleh Alexander Agung pada tahun 330 SM. Setelah itu, Iran mengalami periode pemerintahan asing, termasuk oleh kerajaan Arab pada abad ke-6. Pada abad ke-15 dan ke-19, Iran menjadi republik Islam yang mengikuti cabang Islam Syiah. Selama masa ini, Iran menjadi pusat budaya dan intelektual yang penting di dunia Muslim. Pengaruh ekonomi dan ekspansionis dari Rusia dan Inggris Raya di wilayah Persia terus berlanjut hingga tahun 1921. Kedatangan Rakan berkuasa membawa transformasi besar, termasuk perubahan nama negara menjadi Iran pada tahun 1935. Di bawah pemerintahan Rakan berkuasa, terjadi berbagai peristiwa penting dalam sejarah Iran, termasuk modernisasi, industrialisasi, dan pembangunan infrastruktur. Namun, hal ini juga diikuti oleh ketegangan internal dan eksternal yang kompleks, yang mencakup perubahan politik, perlawanan terhadap imperialisme, dan konflik regional.
Pada tahun 1941, gerakan westernisasi dan modernisasi mulai berkembang di Iran, tetapi pada saat yang sama gerakan nasionalis juga muncul. Putra dari Reza Pahlavi kemudian mengambil alih kekuasaan dan melanjutkan upaya modernisasi serta mendirikan kediktatoran. Revolusi Islam pada tahun 1979 membawa Ayatollah Ruhollah Khomeini berkuasa di Iran, mengubah negara tersebut menjadi sebuah teokrasi. Republik Islam Iran mengalami perubahan besar dalam hukum dan gaya hidup masyarakat, yang kemudian diatur oleh hukum Islam. Rakyat Iran, atau orang Persia, berbeda dari mayoritas orang di Timur Tengah karena bukan berasal dari etnis Arab. Bahasa ibu dan resmi mereka adalah bahasa Persia atau Fars, bukan bahasa Arab. Iran adalah negara multietnis yang hidup berdampingan secara harmonis, dengan mayoritas populasi termasuk dalam 3 kelompok etnis utama yang merupakan bagian dari cabang keluarga bahasa Indo-Eropa. Orang Persia adalah kelompok etnis dominan, menyusun sekitar 60% populasi, sementara negara ini juga menjadi rumah bagi berbagai kelompok etnis lain, dari suku Azeri di timur laut hingga suku Baluchi di Tenggara, yang semuanya berkontribusi pada keragaman budaya negara tersebut. Di Iran, pertumbuhan ekonomi yang pesat selama beberapa dekade terakhir telah menciptakan keragaman etnis dan budaya di berbagai kota dan provinsi. Sekitar 60% penduduk berbicara bahasa Persia, sementara 18% berbicara dialek Azerbaijan dan Turki, dan sebagian kecil lagi berbicara bahasa Arab. Sistem sosial yang penting dalam budaya Iran adalah tarof, yang menekankan sopan santun dan etiket sosial. Tarof memerintahkan penolakan tawaran dengan sopan dan meremehkan pujian terhadap diri sendiri. Ketika mengunjungi rumah keluarga Iran, penting untuk datang tepat waktu, membawa hadiah, dan menyapa setiap orang secara individu, dimulai dari orang tertua dalam ruangan. Mayoritas penduduk Iran, sekitar 89%, menganut agama Syiah Islam, sementara sekitar 9% adalah Muslim Sunni. 2% sisanya menganut agama lain, terutama Zoroaster, Kristen, dan Yahudi. Meskipun hampir 90% penduduk Iran adalah Muslim Syiah, secara global persentase Muslim Syiah hanya sekitar 10%. Barat Laut Iran memiliki kekayaan sejarah yang penting karena letaknya di jalur sutra, menjadi lintasan penting bagi kafilah yang menuju ke berbagai tujuan seperti Mesopotamia, Kaukasus, dan Laut Kaspia. Lembah Alamut, di wilayah ini, telah menjadi tempat disengketakan selama berabad-abad, menjadi markas legendaris bagi pembunuh Alamut, yang menjadi bagian dari cerita-cerita populer seperti Pangeran Persia. Ekspresi jalur sutra, yang diciptakan pada abad ke-19 oleh sarjana Jerman Ferdinand von Richthofen, menjadi poros komersial dan budaya terbesar dalam sejarah, membangkitkan petualangan eksotis dan perjalanan ke negeri-negeri jauh. Jalur sutra, sebuah objek yang diidamkan oleh orang kaya dan berkuasa di Eropa dan dunia Arab, dipilih sebagai simbol jaringan terestrial yang luas ini. Dataran tinggi Iran memegang kendali efektif atas jalur darat jalur sutra, terutama di bagian utara dan di tepi Laut Kaspia, berkat posisi strategisnya. Persia juga mendapat manfaat dari jalur perdagangan maritim melintasi Samudera Hindia dan Teluk Persia, menandakan hubungan yang erat antara jalur sutra dan lautan besar. Saat ini, istilah jalur sutra sekali lagi diperbincangkan dalam konteks geopolitik, dengan inisiatif jalur sutra baru yang dipimpin oleh Tiongkok, yang bertujuan untuk memperkuat hubungan antara Asia, Eropa, dan Afrika. Perekonomian Iran, salah satu yang terbesar di Timur Tengah, memiliki produk domestik bruto, PDB, sebesar 1 triliun dan 740 miliar dolar, dengan nilai per kapita lebih dari 20,000
Meskipun Iran menghadapi sanksi dari Amerika Serikat yang mengisolasi negara tersebut dari perdagangan Barat, Iran telah memperkuat hubungan dengan mitra dagang seperti Tiongkok, Uni Emirat Arab, India, Turki, dan Korea Selatan. Iran adalah anggota pendiri Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak, OPEC, dan menonjol sebagai produsen dan pengekspor minyak bumi dan gas alam. Iran menguasai sekitar 17% cadangan minyak OPEC dan menduduki peringkat ke-8 dalam produksi minyak global, yang mewakili sekitar 3,5% dari total sektor industri. Sektor industri Iran didominasi oleh perusahaan milik negara, dengan keberadaan yang signifikan dalam petrokimia yang berasal dari minyak bumi. Selain itu, sektor pertambangan, makanan, dan konstruksi juga berperan penting dalam ekonomi Iran. Produksi pertanian meliputi gandum, bit, kentang, apel, jeruk, susu, dan unggas. Gastronomi Iran mencerminkan budaya kuno dan telah berkembang melalui pengaruh berbagai bangsa, menghasilkan budaya gastronomi yang kaya dan lezat. Nasi merupakan bahan dasar penting dalam masakan Iran, seringkali diolah secara rumit seperti dalam tadig, dengan kulit berwarna keemasan yang renyah. Bahan-bahan seperti air mawar, kunyit, pistachio, dan kapulaga sering digunakan dalam hidangan gurih dan manis. Hidangan khas seperti celo kebab menonjol karena kelezatan daging panggang. Sup asam manis yang terbuat dari kenari dan delima menjadi ikon kuliner. Rempah segar seperti mint dan ketumbar sering digunakan untuk menambah kesegaran pada hidangan. Kebab, salah satu hidangan paling terkenal, biasanya disajikan dengan nasi atau manisan buah. Teh hitam adalah minuman nasional yang disajikan dengan sirup teh. Nasi kunyit memberikan aroma khas pada hidangan, sementara manisan seperti baklava menjadi hidangan penutup yang manis dan lezat. Kombinasi rempah-rempah, bahan segar, dan teknik memasak khas menciptakan kelezatan dan kekayaan rasa dalam masakan Iran, mencerminkan sejarah dan budaya kuliner yang kaya di negara tersebut. Teheran, ibu kota Iran, adalah sebuah kota metropolitan yang dinamis, yang menyatukan tradisi dan modernitas dengan populasi sekitar 8 juta jiwa. Kota ini memiliki lebih dari 800 taman yang menawarkan ruang terbuka hijau bagi warganya, serta dikelilingi oleh pegunungan yang tertutup salju, memberikan pemandangan yang indah. Berjalan-jalan di Teheran memberikan kesempatan istimewa untuk mengunjungi museum-museum yang luar biasa, monumen sejarah dan keagamaan yang megah. Menara Milad yang megah dengan ketinggian 435 meter dan Menara Azadi, yang menjadi simbol revolusi 1979, adalah tempat yang menarik untuk dikunjungi. Grand Bazar Teheran juga merupakan destinasi yang penting untuk mengeksplorasi sisi tradisional dari ibu kota Iran dan mencicipi hidangan lezat masakan lokal. Atraksi terdekat seperti Istana Golestan yang indah dan jembatan alam menawarkan pengalaman yang berbeda, sementara mengunjungi atap-atap Teheran memberikan momen dan kesempatan untuk foto yang luar biasa. Taman Melad, dengan perlindungan hijau di tengah hiruk-pikuk perkotaan, memberikan tempat bersantai bagi penduduk kota yang sibuk. Dengan beragam atraksi wisata yang ditawarkan, Teheran adalah destinasi yang menarik bagi pengunjung yang ingin merasakan kehidupan kota yang dinamis dan merasakan keindahan serta kekayaan budaya Iran. Shiraz, dikenal sebagai Las Rosas, adalah salah satu kota paling menyenangkan dan ramah di Iran. Sebagai tempat kelahiran peradaban Persia, Shiraz memiliki sejarah yang panjang dan kaya, menjadi rumah bagi para penyair, filsuf, dan raja selama berabad-abad. Kota ini dipenuhi dengan monumen bersejarah, situs arkeologi, universitas unggul, dan taman-taman yang indah, menciptakan atmosfer yang energik dan damai. Dengan masjid, mausoleum, dan istana megah, Shiraz memancarkan kemegahan arsitektur Persia kuno. Shiraz pada abad ke-19 dikenal dengan Masjid Fakil, yang memiliki jendela kaca berwarna-warni dan dikenal sebagai Masjid Merah Muda karena fasadnya yang indah.
Kota ini juga memiliki makam-makam terkenal seperti Makam Jaf dan Makam Saadi, tempat peristirahatan para penyair terkenal Iran, serta Kastil Karim Han, sebuah kastil abad ke-17 yang menjadi permata arsitektur kota. Selain warisan arsitektur dan sejarahnya, Shiraz terkenal dengan tradisi pembuatan anggur yang panjang. Sejak zaman kuno, kota ini merupakan pusat produksi anggur penting di Kekaisaran Persia, dengan anggur yang dihasilkan di sini dianggap paling eksklusif, bahkan disajikan untuk para raja. Kini, Shiraz menjadi tujuan populer bagi pecinta anggur dari seluruh dunia, dengan banyak kebun anggur dan kilang anggur di sekitarnya. Kota-kota seperti Yazd, yang terletak dekat dengan gurun, tetap dihuni dan memiliki status warisan dunia UNESCO. Meskipun wilayah ini disebut sebagai gurun kehampaan, serangga air, reptil, dan rubah gurun, yang dikenal sebagai gurun Asindash, dapat ditemukan di sana. Gurun Kafir, yang terletak di tengah negara, mencakup wilayah yang luas dengan dataran garam yang luas, diselingi dengan bukit pasir dan ketinggian berbatu. Dashti Kafir memiliki salah satu depresi garam terbesar di dunia yang dikenal sebagai Gaf Chuni. Wilayah ini tidak hanya menambahkan kekhasan geologis pada gurun, tetapi juga mendukung keanekaragaman satwa liar yang unik yang telah beradaptasi dengan kondisi ekstrim tersebut. Persepolis, ibu kota kerajaan Achaemenid yang terletak sekitar 60 km dari Sira, adalah salah satu situs bersejarah paling penting di dunia kuno. Kota ini dihancurkan oleh Alexander Agung pada tahun 330 SM, tetapi reruntuhan yang tersisa tetap menjadi saksi bisu dari kejayaan Kekaisaran Persia. Persepolis diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Pembangunan Persepolis dimulai sekitar tahun 500 SM, dan penemuan kembali situs ini pada tahun 1930-an oleh seorang peneliti Perancis membuka kembali keagungan bangunan kuno tersebut. Di antara bangunan yang paling terkenal adalah Gerbang Semua Bangsa, tempat karavan dari berbagai bangsa di Kekaisaran datang dengan membawa hadiah untuk merayakan kejayaan Kekaisaran Persia. Relief tinggi yang menghiasi dinding istana mereproduksi upacara-upacara ini dengan detail yang mengesankan. Dalam panel besar di istana, terdapat 28 tokoh yang memperlihatkan kedatangan Daro, yang membawa hadiah khas dari masing-masing daerah. Ini menunjukkan seberapa luasnya wilayah Kekaisaran Persia pada masa itu, yang meliputi wilayah dari Mesir hingga India. Persepolis menampilkan kemegahannya dengan hiasan-hiasan emas, batu mulia, dan logam yang memenuhi paviliun, bilik, pilar, dan teras megahnya. Sayangnya, setelah dihancurkan, kota ini tertutup oleh pasir dan debu selama berabad-abad, hingga ditemukan kembali pada tahun 1930-an. Penemuan kembali Persepolis tidak hanya memperkaya pengetahuan kita tentang sejarah kuno, tetapi juga mengungkapkan keindahan dan kekayaan budaya Kekaisaran Persia yang telah berabad-abad terkubur di dalam tanah. Provinsi Fars adalah provinsi terpadat keempat di Iran, dengan sekitar 5 juta penduduk. Wilayah ini merupakan jantung dari Kekaisaran Persia kuno dan bahasa resmi Iran, yang tercermin dalam lelucon-lelucon dan sejarahnya yang kaya. Didirikan oleh Persia kuno sekitar abad ke-10 SM, Fars menjadi saksi awal dari kenaikan dan kejatuhan kerajaan besar seperti Achaemenid dan Sasanian. Secara geografis, Fars memiliki 3 wilayah berbeda, gunung-gunung di utara, gurun di tengah dengan musim dingin yang kering dan musim panas yang kering, serta daerah yang lebih beriklim sedang di selatan, dengan musim dingin yang keras dan kemungkinan turunnya salju serta musim panas yang terik. Wilayah ini menjadi rumah bagi 2 ibu kota Persia kuno yang penting, yaitu Pasar Gadae dan Persepolis, yang merupakan situs-situs bersejarah yang mengesankan. Selain itu, Shiraz, sebuah kota yang menakjubkan, terkenal tidak hanya karena sisa-sisanya bersejarah, tetapi juga karena taman eram yang indah, yang mencerminkan tradisi Persia dalam arsitektur lanskap.
Ini menunjukkan betapa kaya dan beragamnya warisan sejarah dan budaya Provinsi Fars. Perekonomian Provinsi Isfahan didorong oleh produksi anggur dan minyak zaitun, yang merupakan komoditas utama di wilayah ini. Isfahan terletak di persimpangan jalur sutra dari wilayah terbesar dan terpenting di Asia Tengah yang dikenal sebagai Aida Mais dan Silk Road. Sebagian besar wilayah Iran yang kaya akan sejarah dan budaya, Isfahan merupakan permata sejarah dan budaya sejati dengan banyak bangunan yang terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO. Nama Jahan Square, yang merupakan yang terbesar kedua di dunia, adalah titik awal dari banyak tur. Isfahan menawarkan berbagai tempat wisata yang menakjubkan, termasuk masjid-masjid megah, Grand Bazaar yang ramai, dan jembatan Siosepol yang indah. Masjid Teh, yang terkenal dengan ubin birunya yang menawan, tidak hanya menawarkan pengalaman religius tetapi juga bengkel produksi ubin yang menarik. Alun-alun ini juga menjadi rumah bagi Safavid era istana yang sekarang telah berubah menjadi museum, seperti Alapu, yang ditonjolkan oleh ruang musiknya di lantai 6. Iran memiliki kekayaan budaya yang luar biasa yang mencerminkan sejarah kuno negara ini. Bahasa Farsi, yang merupakan salah satu bahasa tertua di dunia, adalah bahasa resmi negara yang penduduknya terdiri dari berbagai etnis. Keberagaman budaya dan sejarah yang kaya membuat Isfahan menjadi tujuan wisata yang menarik bagi pengunjung dari seluruh dunia. Seni di Iran, dengan Persia sebagai pengaruh utama, merupakan bagian integral dari warisan budaya negara tersebut. Lebih dari 51% seni Iran terkenal karena arsitekturnya yang megah, karpet-karpet yang indah, keramik yang artistik, dan lukisan-lukisan yang khas. Tradisi ini telah ada sejak lebih dari 2 milenium yang lalu. Sastra Persia, yang banyak bersifat puitis, mencapai puncaknya pada abad ke-10 dan ke-11 dengan karya-karya dari penyair-penyair ternama seperti Rumi dan Sadi. Musik ras Iran juga memiliki gaya vokal yang khas dan instrumental yang unik, dengan musisi terkenal seperti Mohammad Reza Shajarian. Nowruz, yang dirayakan pada ekuinoks musim semi, adalah festival tahun baru Persia yang paling penting. Festival lainnya termasuk Chaharshanbe Suri, perayaan Pranowruz dengan api unggun dan permainan tradisional, serta Sizdah Bedar, yang mengakhiri perayaan tahun baru dengan piknik di alam terbuka. Rute dari Kashan ke Esfahan adalah salah satu rute paling terkenal dan bersejarah di Iran, terkenal karena keindahan dan kesepiannya. Kashan, pusat perdagangan selama jalur sutra, terkenal dengan produksi tembaga, keramik, sutra, dan karpet. Kota ini juga memiliki arsitektur tradisional Persia yang menonjol, seperti pemandian Sultan Amir Amada dengan arsitektur kubah yang mengesankan, serta rumah-rumah bersejarah seperti rumah Tabatabai dan rumah Buruh Gerdi, yang mencerminkan kekayaan dan kemegahan kehidupan Persia abad ke-17 dan ke-19. Perjalanan melalui Gurun Maran Jaab membawa kita ke Esfahan, kota yang menggabungkan harmoni antara modernitas dan sejarah. Sebagai ibu kota Kekaisaran Safawi, Esfahan memiliki banyak monumen sejarah dan budaya yang telah diakui sebagai situs warisan dunia. Lapangan Nahyahan, atau Lapangan Imam, adalah salah satu alun-alun terbesar di dunia, dikelilingi oleh bangunan bersejarah megah seperti Masjid Shah, yang merupakan mahakarya arsitektur Islam dengan kubah biru yang mengesankan. Masjid Sheikh Lot juga menarik perhatian sebagai bagian dari Istana Alik Capu, kediaman Raja Safawi. Selain itu, Grand Bazaar Esfahan, salah satu bazar tertua di dunia, terkenal karena penjualan berbagai produk, terutama seni karpet Persia. Esfahan adalah destinasi kaya akan sejarah, seni, dan keindahan arsitektur yang memukau.
Budaya Iran memiliki sejarah 1000 tahun yang berasal dari Persia kuno, dengan pengaruh dari peradaban lain yang meninggalkan jejaknya di negara ini. Arsitektur Iran mencerminkan kekayaan budaya ini, dari reruntuhan kuno Persepolis hingga masjid megah, istana, dan taman yang memperlihatkan keindahan negara ini. Seni Islam memberi pengaruh besar di Iran setelah penaklukan Arab pada abad ke-7. Keramik dan ubin Persia terkenal dengan hiasan rumitnya, digunakan untuk mempercantik bangunan dan bangunan suci. Seni keramik Persia sering menampilkan desain kaligrafi geometris dan bunga, menonjol karena palet warnanya yang cerah dan pengerjaan yang cermat. Permadani Persia terkenal karena keindahan dan kualitasnya, sering dihiasi dengan motif alam atau desain geometris rumit, ditenun dengan tangan menggunakan wol atau sutra. Puisi Persia memiliki tradisi lebih dari 1000 tahun dan dihormati sebagai bentuk ekspresi artistik yang luar biasa, dengan penyair terkemuka menciptakan karya-karya yang memukau. Musik tradisional Iran, atau musik klasik Persia, ditandai oleh sistem tangga nada dan ritme yang kompleks. Berbagai alat musik seperti setar, kemenche, dan tombak memiliki peran unik dalam menciptakan tekstur musik Persia yang kaya. Musik ini merupakan bagian integral dari warisan budaya Iran yang kaya dan mendalam. Sejarah Iran yang panjang dan kaya mencakup peristiwa penting yang membentuk peradaban di wilayah tersebut selama ribuan tahun. Salah satu peradaban pertama adalah bangsa Media, yang mendirikan kerajaan pertengahan pada abad ke-9 sebelum Masehi, dengan ibu kota modern Hamadan. Pada tahun 550 sebelum Masehi, Cyrus Agung dari Persia menggulingkan Raja Media terakhir, Astyages, dan mengintegrasikan Kekaisaran Media ke dalam Kekaisaran Persia Achaemenid yang baru terbentuk. Di bawah pemerintahan Darius I, Kekaisaran Persia Achaemenid menjadi salah satu kerajaan kuno terbesar, memerintah wilayah luas dan populasi yang besar. Namun, kejayaan Persia berakhir setelah penaklukan oleh Alexander Agung pada tahun 330 sebelum Masehi, yang menyebabkan pembakaran dan penjarahan kota-kota besar seperti Susa dan Persepolis. Setelah kematian Alexander Agung, wilayah Iran sebagian besar dikuasai oleh Kekaisaran Seleukia, dengan ibu kotanya di Seleukia dekat Babel. Namun, Seleukia dikalahkan oleh Kekaisaran Parthia, yang menguasai sebagian besar wilayah Iran modern pada tahun 140 sebelum Masehi. Kekaisaran Parthia mendominasi Iran dan Mesopotamia, hingga mereka dikalahkan oleh Kekaisaran Sasanid pada tahun 224 Masehi. Kekaisaran Sasanid, sebagai pewaris sah Kekaisaran Achaemenid, bertekad untuk mengembalikan kekuasaan dan kejayaan Persia kuno. Selama sekitar 400 tahun, Kekaisaran Sasanid memerintah wilayah yang meliputi seluruh Iran, Irak, dan sebagian wilayah lainnya. Kekuasaan Sasanid berakhir ketika wilayah mereka jatuh ke tangan penjajah Muslim Arab selama dekade 630-650 Masehi, yang menandai awal dari penaklukan Iran oleh Islam. Iran adalah negara yang kaya akan kontras, dengan wilayahnya yang memiliki beragam karakteristik dan sejarah yang menarik. Di ujung barat Iran, terdapat kota Mashhad dengan tempat suci Imam Reza, salah satu situs paling suci dalam Islam Syiah, menarik sekitar 20 juta peziarah setiap tahunnya. Iran juga dikenal sebagai produsen safron terbesar di dunia, dengan wilayah Hijaz Khorasan menjadi tempat di mana safron berkualitas tinggi telah dibudidayakan dan diproduksi selama berabad-abad. Selain itu, kucing Persia, yang terkenal saat ini, merupakan hasil dari percampuran kucing dari berbagai spesies, asli dari wilayah Iran, dan diperkenalkan ke Eropa pada abad ke-10. Sejarah Iran yang kaya juga tercermin di wilayah barat dayanya, seperti Provinsi Khuzestan yang berbatasan dengan Irak. Tempat-tempat bersejarah seperti sistem kanal dan jembatan Shustar, yang dibangun pada masa Sanids pada abad pertama Masehi, untuk keperluan pertanian dan industri,
menjadi warisan penting bagi umat manusia. Salah satu kota kuno yang menonjol di Iran adalah Susa, dekat dengan kota Shus saat ini. Susa adalah ibu kota Elam kuno dan salah satu ibu kota Persia, dengan situs-situs penting seperti reruntuhan Istana Darius yang pertama dan makam Nabi Alkitabiah Daniel. Daniel terkenal karena nubuatannya tentang akhir zaman dan merupakan penasihat Kaisar Babilonia dan Persia yang terkenal. Susa adalah salah satu situs bersejarah yang memperkaya warisan budaya Iran. Sementara itu, wilayah Chasbin di barat laut Iran menawarkan gambaran kehidupan pedesaan yang kaya, terutama dalam pertanian. Di sini, tanaman seperti gandum, jelai, serta buah-buahan seperti apel, anggur, dan pistachio berkembang subur. Kota Chasbin, yang merupakan pintu gerbang ke barat, berperan sebagai pusat komersial dan budaya penting sejak berabad-abad lalu. Dengan posisinya di persimpangan jalur perdagangan antara Eropa dan Asia, Chasbin menjadi pusat daya tarik utama di wilayah tersebut. Wilayah barat laut Iran, terutama sekitar kota Hamadan, menawarkan warisan sejarah yang beragam. Sebagai ibu kota kuno kerajaan Media, Hamadan kaya akan situs arkeologi, termasuk reruntuhan Ecbatana yang menunjukkan warisan kuno tersebut. Selain itu, kehadiran salah satu komunitas Yahudi tertua di Persia telah memberikan warna budaya yang kaya bagi kota ini. Situs-situs seperti kuburan sinagoga kuno dan makam tokoh Esther dan Mordekai, yang dianggap suci bagi komunitas Yahudi di seluruh dunia, menambah keragaman sejarah dan budaya wilayah ini. Di Iran, pendidikan menggunakan bahasa Persia dari prasekolah hingga pendidikan tinggi, namun bahasa Arab menjadi wajib dalam siklus pertama sekolah dasar, hingga akhir sekolah menengah karena pengaruh agama yang kuat. Dengan Islam Syiah sebagai agama resmi, mayoritas penduduknya mengidentifikasi diri sebagai Muslim, dengan mayoritas, 90%, sebagai Muslim Syiah dan sisanya sebagai Muslim Sunni. Di universitas, 60% mahasiswanya adalah perempuan, menunjukkan partisipasi yang tinggi dalam pendidikan tinggi meskipun ada batasan masuk bagi perempuan. Perempuan diwajibkan menutupi rambut mereka di depan umum, dengan polisi agama dapat menangkap pelanggar aturan ini. Hal ini juga membatasi kesempatan kerja dan perjalanan perempuan, serta menghambat partisipasi mereka dalam kegiatan politik. Wilayah Laut Kaspia di utara Iran dikenal dengan pantai spektakulernya di tepi laut pedalaman terbesar di dunia. Perairannya yang tenang dan jernih membuatnya menjadi tempat yang ideal untuk bersantai dan menikmati matahari. Di samping itu, keberadaan danau garam, seperti Danau Urmia, menjadi sumber daya alam penting untuk ekstraksi garam dan pariwisata, sementara juga berperan sebagai habitat bagi burung migrasi. Wilayah ini juga kaya akan cagar alam dan kawasan lindung, menawarkan keanekaragaman hayati yang melimpah dan pemandangan alam yang megah. Ini membuatnya menjadi tujuan unik yang menggabungkan keindahan alam dan sejarah. Wilayah Laut Kaspia di Iran kaya akan budaya yang tercermin dalam kota-kota bersejarah seperti Rasht dan Mosul, yang terkenal dengan arsitektur tradisional dan masakan khasnya seperti kebab dan teh herbal Kaspia. Selain itu, pengunjung dapat merasakan kehidupan pedesaan, menginap di akomodasi tradisional, dan belajar tentang kegiatan pertanian dan penggembalaan. Wilayah ini juga menawarkan pengalaman unik seperti melihat penanaman teh Chasian dan menikmati roti panggang tradisional di pegunungan Alborz. Dengan gabungan keindahan alam, kekayaan budaya, dan kegiatan tradisional, wilayah ini menjadi destinasi menarik bagi para wisatawan yang ingin menjelajahi keunikan Iran. Wilayah Azerbaijan Timur di Iran, berbatasan dengan Republik Azerbaijan dan Laut Kaspia, didominasi oleh kelompok etnis Azeri. Ibu kotanya, Tabriz, terkenal dengan Masjid Kaude-Kaude yang menakjubkan, yang menggunakan dekorasi ubin biru kobalt,
mencerminkan arsitektur Turkmenistan abad pertengahan di Persia. Sekitar 25 km dari Tabriz, Desa Kandofan menawarkan rumah-rumah unik yang diukir di dalam formasi batuan vulkanik, mirip sarang lebah, dihuni sekitar 170 keluarga selama 1.700 tahun. Pegunungan Sahan, hanya 35 km selatan Tabriz, menampilkan Pegunungan Pelangi, dengan puncak dan lereng berwarna-warni, menarik pengunjung yang ingin mengagumi keajaiban alam yang langka dan indah. Perekonomian Iran memiliki keragaman yang signifikan, dengan sektor primer yang kuat dan sektor industri yang berkembang. Potensi besar terletak pada sektor pariwisata berkat kekayaan sejarah, budaya, dan alamnya. Sumber daya alam, terutama minyak dan gas alam, tetap menjadi tulang punggung ekonomi Iran, menyumbang sekitar 80% pendapatan ekspor negara dan membuatnya menjadi produsen terbesar kedua di OPEC setelah Arab Saudi. Selain itu, danau garam Iran juga menjadi sumber mineral penting untuk berbagai industri. Produksi minyak utama Iran terfokus di sekitar perairan Teluk Persia, terutama di bagian selatan. Pulau-pulau seperti Kis dan Kesem menjadi tujuan wisata populer berkat keindahan alamnya, termasuk formasi batuan yang menakjubkan dan pemandangan alam yang menarik bagi para pendaki. Selat Hormuz, yang hanya sepanjang 33 km pada titik terkecilnya, memegang peran penting dalam perdagangan minyak global, dengan hampir 1/5 produksi minyak dunia melewati jalur tersebut setiap hari. Terima kasih telah menemani kami dalam petualangan menakjubkan melintasi Iran kali ini. Semoga Anda menikmati eksplorasi kita di negeri Iran. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar dan saran di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.